Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Safinatun Najah yang berhubungan dengan niat. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun an-niyyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunnatun wa waqtuha 'inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Musannif akan menjelaskan kepada kita sedikit pembahasan tentang niat. Yang dikatakan niat itu adalah qasdu syai', qasad sesuatu, muqtarinan bi fi'lih, mengiringi dengan perbuatan. Artinya kita niatkan sesuatu, qasad, tertuju kepada satu perbuatan, yang mana niat itu harus muqtarinan, yang mana niat tersebut harus mengiringi dengan perbuatan itu. Kenapa harus mengiringi dengan perbuatan itu? Karena ada juga qasad yang bukan niat, melainkan dia adalah azam cita-cita. Dia juga kasat tapi dia cita-cita. Baru dikatakan niat, bukan azam, bukan cita-cita, melainkan sesuatu yang disertakan dengan perbuatan. Sedangkan tempatnya pasti di dalam hati. Mahalluhal qalbu, tempatnya niat di dalam hati. Wa talaffudhu biha sunnatun, sedangkan melafatkannya, kita sebelum niat ada lafaz usolli fardul maghribi thalatha rakaati, itu lafaz namanya. Lafaz hukum melafatkan sesuatu yang akan diniatkan itu adalah sunnah. Kenapa sunnah? Kenapa sunnah? Karena iktibar rukun di dalam salat, di dalam wudu, iktibar rukun adalah niat, sesuatu yang ada di dalam hati. Sedangkan talafut itu untuk membantu hati. Lafaz untuk membantu hati, karena kebiasaan kita setiap yang kita ucapkan biasa masuk ke dalam hati. Minimal mempermudah hati untuk mengikutinya. Sholli fardhal maghribi, aku berniat untuk salat maghrib, membantu hati. Jadi kalau kita niat dan talafut, maka sempurna, ada sunnahnya, ada rukunnya. Tetapi kalau niat saja boleh, penting niatnya harus benar untuk sahnya satu-satu ibadat. Kalau talafuz saja boleh, tidak ada niat tidak boleh. Kalau talafuz saja, lafaz saja tidak ada niat, tidak boleh, tidak sah. Misalkan kita niat dengan sesuatu, hati kita lalai. Contoh, niat salat duhur, niat untuk berwudu, tapi lafaz kita untuk lain. Maka diiktibarkan sesuai yang ada di niat. Boleh juga yang kita lafadzkan untuk satu perbuatan, katakanlah perbuatan itu salat zuhur. Kita lafadznya salat zuhur, di dalam hatinya salat asar. Mana yang diiktibarkan? Salat asar. Kenapa? Karena yang dianggap itu sesuatu yang ada di niat. Kemudian wa waqtuha 'inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Waktunya niat itu ketika membasuh awal bahagian daripada wajah. Ini khusus kepada berwudu. Wa tartibu la tuqaddimu udwan ala udwin. Makna tertib tidak mendahulukan satu anggota di atas anggota yang lain. Jadi tertib bahagiannya masing-masing sudah diatur, jangan mendahulukan satu anggota di atas anggota yang lain. Selesai kita di bab niat. Perasaan pun sudah kita jelaskan sedikit di bab sebelumnya, penjelasan tentang niat. Sekarang kita masuk ke dalam fasal yang lain. Faslun al-ma'u qalilun wa kathirun. Al-qalilu ma dunal qullataini wal kathiru qullatani fa aktharu.
Pembahasan sekarang adalah tentang air. Air ada yang sedikit dan ada yang banyak. Air yang sedikit itu madunal qullataini, sesuatu di bawah 2 kulah. Air yang sedikit itu sesuatu di bawah 2 kulah. Wal kathiru qullatani fa aktsaru, dan air yang banyak itu 2 kulah maka terlebih banyak, maka ke atas ia. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi. Air yang sedikit akan bernajis dengan sebab jatuh najis padanya. Makna air yang sedikit adalah di bawah 2 kulah. Di bawah 2 kulah berapa? 2 kulah itu lebih kurang 270 liter. 2 kulah itu lebih kurang 270 liter. Jadi di bawah dari 270 liter namanya sedikit, air yang sedikit. Sekiranya kalau jatuh tertimpa najis ke dalam air yang sedikit itu, sekalipun tidak berubah warna, rasa, bau, dia tetap bernajis. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang membuatnya suci. Apa yang membuatnya suci? Termasuk adalah banyaknya air. Banyaknya air adalah hal yang akan membuatnya suci. Jadi 270 liter hingga ke atas itu adalah air yang banyak. Jatuh najis ke dalamnya, tidak berubah air tersebut, tidak apa-apa. Kenapa? Karena airnya banyak. Kalau air yang sedikit berubah, tidak berubah, jatuh najis kepadanya, tetap bernajis. Bernajis air tersebut. Ada dijelaskan di sini berapa i'tibar 2 kulah itu. Ma wazanuhu minal ma' 500 rital Baghdadiyah takriban. Sesuatu yang ukurannya daripada air sudah mencapai 150 liter Baghdad. Kebiasaannya guru-guru kita mengatakan lebih kurang 270 ritel kita. Jadi air terbagi dengan i'tibar hukumnya kepada 2 macam. Air yang sedikit itulah air yang di bawah 2 kulah yang syar'iyah. Kemudian baginya ada hukum. Dan yang kedua, air yang banyak, dia 2 kulah ataupun ke atas, dan baginya juga ada hukum. Hukumnya itulah yang telah kita terangkan sedikit tadi. Seandainya najisnya sedikit, tergolong dalam najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan najis sedikit, ataupun darah yang sedikit, ataupun binatang yang tidak punya darah, itu semuanya najis yang ma'fuat. Wa in kana najasatu ma'fuan anha, seandainya najis itu yang jatuh kepada air yang sudah berukuran 2 kulah ataupun lebih, seandainya najis yang jatuh tersebut adalah najis yang dimaafkan, lam tadurra, maka tidak membuat air tersebut menjadi bernajis. Kallati la yudrikuha tarful mu'tadilu mutlakan 'inda ramli, seperti najis yang tidak didapati oleh anggota tubuh kita, maka najis tersebut tidak akan membuat air yang ada di 2 kulah itu menjadi bernajis. Demikianlah pengajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kiranya Allah memberikan kekuatan untuk semakin taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selalu setia di channel kita, istiqamah dalam pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.